Nggih, untuk berikutnya paham nggih? Nggih, alhamdulillah. Ini dari dari dokter, ini tulisannya kayak dokter. Ya apa mantri? Apa bidan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya. Seorang laki-laki itu punya ilmu, tetapi tak punya ilmu fikih. Kalau buang air kecil, tak pada tumpahnya. Hah? Oh, lo tulisannya, masya Allah. Tak pada tempatnya, ngoten nggih. Dan tak duduk, iki kok kan tak masalah ya. Tak iki padahal kan ngakon, tak kon. Dan tak dibersihkan dengan air, dan kalau tak ada air pakai apa dan dihukumi apa? Gimana? Fikih tadi. Intinya tentang masalah adab buang hajat ya, terutama buang air kecil. Ya, terkait perkara jongkok ketika buang air kecil ini adalah perkara sunnah ya, sehingga menyelisihinya makruh menurut jumhur ulama. Dan ada yang mendudukkan sebagai mubah ya, berdasarkan dengan hadis Rasulullah SAW pernah kencing dengan berdiri, sehingga berdalil bahwa fiilnya Rasulullah SAW ini menunjukkan kebolehan. Ada yang mentafsil itu artinya merinci. Kalau di satu tempat yang dia itu tertutup ya, dan tidak dikhawatirkan dengan jongkok itu tersingkap auratnya, maka anjurannya, sunnahnya adalah dengan jongkok. Sedangkan dalam kondisi ketika bukan di keramaian, istilahnya itu di satu tempat yang berpotensi ada orang berlalu lalang di situ dan khawatir tersingkap auratnya, maka bisa dikerjakan dengan kondisi berdiri. Dan itu yang menjadi rincian kenapa kok Rasulullah SAW ya waktu itu kencing dalam kondisi berdiri. Itu terkait adab buang air kecil ya. Ini khilaf di antara ulama terkait masalah kesunahannya. Kemudian masalah menjaga diri dari cipratan ya air kencing, itu adalah perkara yang wajib, karena air kencing itu najis. Bahkan di antara penyebab yang menjadikan seseorang itu diadab di dalam kubur adalah karena dia tidak menjaga diri dari air kencing ya. Ketika Rasulullah SAW melewati satu kubur yang dia disiksa, dua kuburan yang disiksa ya, maka Rasulullah SAW menyampaikan dua orang ini tidak disiksa dikarenakan perkara yang besar menurut orang, tapi justru menurut orang dianggap perkaranya remeh. Yang salah satu dari keduanya ini disiksa gara-gara tukang adu domba, sedangkan yang satunya disiksa karena dia tidak menjaga diri dari kencingnya ya. Layastatir an baulihi itu ada beberapa makna. Ada yang memaknai layastatir an baulihi itu orang yang tidak mengambil sater atau tidak sembunyi, tidak ngumpet ya dari pandangan orang ketika buang hajat, ketika buang air kecil. Ada yang memaknai, dan ini yang masyhur lebih banyak dan lebih dekat, layastatir an baulihi tidak menjaga dirinya dari cipratan air kencing. Nah, memang situasi kondisi seseorang buang air itu nanti memang menentukan, ya kan. Umumnya kalau dengan jongkok itu insya Allah
lebih terjaga. Tapi kadang bisa jadi nyiprat juga. Kadang bisa jadi nyiprat juga. Seumpamanya jongkok di di kloset, yang klosetnya itu jaraknya, klosetnya kecil, kemudian mohon maaf bagi laki-laki tentunya, ketika air kencingnya ini mantul ke bagian kloset yang bukan di lubangnya itu loh, kan ada yang legoannya itu kadang nyipratnya juga balik gitu. Nah ini intinya bagaimana sebisa mungkin orang menjaga diri dari cipratan itu. Kalau sekarang ada urinoir itu yang kayak wadah buat air kencing, biasanya di WC-WC umum, di rest area, di bandara, di mana itu kan gitu, berdiri itu ya di atas. Itu mungkin dari sisi tidak nyiprat dia aman, tapi tidak bisa mentadbikkan sunnah untuk jongkok. Ya, yang kemudian ketika tidak jongkok itu bagi banyak fuqaha dianggap sebagai menyelisihi sunnah dan melanggar perkara makruh. Ini terkait masalah adab ya. Masalah tadi bagaimana membersihkan kalau tidak ada air. Ya, kita pakai istinja dengan hajar. Ya, istinjanya adalah dengan batu atau yang mewakili batu. Nah, yang mewakili batu itu gimana? Maksudnya bukan harus dengan batu, hanya batu saja, tapi bisa menggunakan tisu. Tisu itu nanti mewakili batu, karena syaratnya satu, benda ini harus benda yang padat. Terus benda ini harus suci. Benda ini kasar, artinya permukaannya itu bukan halus. Karena ada benda padat, suci, tapi permukaannya halus seperti kaca. Ini tidak bisa dipakai untuk istinja. Ya, jadi kolik lin najasa itu dia bisa, karena kasar tadi itu bisa mengangkat najis. Baik itu nanti buang air kecil atau buang air besar. Terus yang ketiga syaratnya adalah dengan 3 kali usapan. Ya, kalau batunya besar bisa dengan 3 sisi, batunya kecil berarti butuh 3. Oke, kalau tisu berarti butuh 3 tisu atau lebih ya, intinya yang dia itu diusapkan 3 kali. Itu insya Allah istinjanya sudah sah ya, dan insya Allah najisnya sudah terangkat. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah. Ngaten nggih.